dunia mengepung manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama juga merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, hadirlah bersama dengan kami. Biarlah kasih dan kebaikan-Mu boleh terus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membacakan sebuah renungan tentang doa yang saya ambil dari bukunya Bapak Andar Ismail yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Saya mengambil dari bab 4 yang berjudul Sorry, Salah Sambung. Secanggih-canggihnya sistem telepon, salah sambung masih sering kali terjadi. Kalau si penelpon memutar nomor keliru, biasanya dia akan berkata, "Sorry, salah sambung." Dan hal itu biasanya sih wajar dalam dunia telekomunikasi. Dalam kehidupan doa, agaknya orang pun dapat merasa salah sambung. Mintanya ini, dapatnya itu. Ketika Daud berada dalam pelarian karena ancaman Saul, ia bersembunyi seorang diri di gua dan di hutan. Dapat dimengerti mengapa Daud pada waktu itu merasa kesepian, cemas, dan ketakutan yang tak menentu. Dalam doanya, ia berkata, dari Mazmur 142 ayat 2-4. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Daud selanjutnya pun mengeluh. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Jadi, ia pun meminta Tuhan mengirimkan orang-orang yang dapat memberikan perhatian kepadanya.
Apa ya yang kemudian terjadi? Ternyata banyak orang datang kepada Daud. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberikan perhatian. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian. Mereka adalah orang-orang yang justru berada dalam kesukaran. Bahkan dalam 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan, mereka datang untuk meminta pertolongan pada Daud. Wah, dapat dibayangkan ya, Daud pasti merasa heran. Ia mungkin berpikir, Tuhan salah kirim kali ya. Kan aku minta didatangi orang-orang yang dapat memberikan perhatian kepadaku. Tapi kok Tuhan malah kirim sebaliknya? Daud mungkin pada waktu itu sedang berkata, ini pasti salah sambung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah itu benar salah sambung? Sebenarnya tidak. Tuhan sengaja mengirimkan orang-orang yang sedang dalam kesukaran kepada Daud, supaya Daud pada waktu itu menjadi sibuk untuk menolong mereka. Dan benar saja, Daud menjadi sibuk. Karena ia sibuk, tidak ada lagi waktu buat dia untuk melamun, untuk mengeluh, bahkan untuk meratapi nasibnya. Dalam kesibukannya menolong, ia melihat kembali misi hidupnya. Di dalam doa pun, manusia ketika meminta kepada Tuhan, Tuhan punya cara sendiri bagaimana mengabulkan doa kita. Dan kadang-kadang, ia tidak selalu memberikan apa seperti yang kita mau. Sehingga kita pun mengira bahwa Tuhan sedang salah sambung. Di dalam kebebasannya, Tuhan dapat saja mengabulkan doa dengan cara yang sama sekali berbeda. Bahkan mungkin dengan cara yang bertentangan. Pada waktu kita minta kesembuhan, mungkin yang Tuhan berikan adalah kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan bahwa kita harus hidup mengidap penyakit itu. Pada waktu kita meminta sesuatu, mungkin Tuhan membuka kesempatan supaya kita malah menyumbangkan sesuatu. Dengan demikian, yang Tuhan berikan itu adalah justru apa yang kita butuhkan. Walaupun mungkin itu bukan apa yang kita inginkan. Antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita perlukan, boleh jadi ada perbedaan yang sangat amat besar. Namun, dalam hubungan inilah kita dapat belajar untuk memahami apa yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi, coba kita ingat kembali. Adakah mungkin salah sambung yang terjadi dalam hidup kita? Atau sebenarnya Tuhan sedang memberikan apa yang kita butuhkan? Karena dalam setiap doa, di situ juga seharusnya ada pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Selamat untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat untuk melihat bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami
bahwa apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami itu justru yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dan menghayatinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang letih lesu berdosa tercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya setia. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Almasih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang Engkau berikan di tengah situasi yang tidak mudah bagi kami. Terlebih kami juga bersyukur ketika kami sebagai saudara seiman dapat tetap menguatkan persekutuan melalui doa Sabtu pagi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita, dan biarlah melalui persekutuan kami ini orang lain juga semakin diberkati, terlebih juga kami diberkati untuk kami boleh menjadi seorang berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan yang masih terus berupaya untuk proses pemulihan mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka dapat diberikan pemulihan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk Saudara Joko Sulistiono, Saudari Sri Hesti Indrawati Ines Sunarto, Ibu In Paulus, Ananda Elizabeth Adi, Ibu Rini Larasiati, Ibu Raminten, Ibu Satinem, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak George Sihite, Ibu Naomi Ishak, Ananda Natania Widan, Bapak Jo Sunaryo, Ibu Sarmina Sadiman, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Sabto Raharjo, Bapak Kalam, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Soekarti,
Ibu Sri Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Taslim Dijo Taryono, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Bapak Hartoyo, Ibu Amirah Juma Diono, Saudara Katon Prilaksono, Ibu Suparmitino, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Pitoyo, Ibu Wiwi Tri Herlina Suryanto, Ibu Puji Astuti Sudono, dan Bapak AC Mujiono. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan berkat pemulihan yang terbaik untuk mereka. Bapak, kami saat ini juga bersatu hati berdoa untuk jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Di situasi yang tidak mudah ini, anak-anak-Mu ya Bapa sedang mencari pekerjaan. Kami percaya mereka senantiasa terus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan pada waktunya akan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Bila mereka senantiasa terus berharap di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, dan biarlah kami tetap terus beriman, berusaha dengan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, sehingga pasangan yang Tuhan izinkan boleh mereka terima ya Bapa, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang masih menantikan buah hati ya Bapa. Tuhan, terus beri mereka kekuatan, sukacita ya Bapa di dalam menantikan berkat Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam setiap pergumulan mereka, di dalam pendidikan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pembelajaran jarak jauh mereka di tahun ajaran yang baru, baik di sekolah maupun di kampus. Tuhan berkati mereka, berikan mereka tetap semangat ya Bapa, sukacita, sehingga mereka boleh memberikan juga yang terbaik untuk Engkau ya Bapa dalam prestasi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, yang kami kasihi, Jemaat Adi Yuswo. Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi mereka untuk tetap terus bersemangat dan bersukacita. Dan melalui mereka juga, mereka terus memberikan keteladanan bagi kami, dan biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan dan hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta kami. Kami berdoa untuk pendeta Joko Sulistyo, pendeta Rudi Arianto, dan pendeta Adel bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, berkati setiap pelayanan mereka. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis, pengurus, badan komisi, juga pegawai gereja. Tuhan berkati mereka, biarlah pelayanan mereka juga sungguh memuliakan nama Tuhan, sehingga kami dapat memberikan juga hati kami di dalam melayani. Dan sungguh ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami juga sungguh merasakan akan pelayanan kami, dan biarlah jemaat-Mu ya Tuhan di GKJ Benhezer juga sungguh diberkati, dan kami semua dapat memberikan yang terbaik buat Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online, masing-masing keluarga di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, mohon penyertaan Tuhan untuk setiap kami, agar kami sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik ya Bapa, dan kegiatan ibadah juga dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan GKJ Benhezer dalam peribadahan memasuki era new normal. Tuhan berkati setiap persiapannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengingat akan para tim medis, sukarelawan yang terus berjuang bagi para korban
COVID-19. Tuhan terus berikan semangat, kekuatan, kesehatan yang terbaik ya Bapa, sehingga mereka dapat terus membantu dan Tuhan berkati juga keluarga mereka. Kami berdoa untuk para korban pasien COVID, Tuhan juga berikan mereka semangat. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan pemulihan yang terbaik untuk mereka. Kami juga terus berdoa agar kiranya para peneliti dapat menemukan vaksin sesurut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kemurahan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga jemaat kami yang terdampak COVID-19 ini, yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, yang harus di PHK ya Tuhan. Engkau berkati mereka, tetap berikan mereka semangat, kekuatan untuk dapat bertahan ya Bapa, dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat buat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin negara kami, dari pemerintahan pusat, presiden kami, hingga pemerintahan setiap daerah. Tuhan berkati ya Bapa, agar kiranya Tuhan berikan hikmat, agar setiap keputusan yang boleh diambil itu sungguh yang terbaik bagi kami. Dan mampukan kami, masyarakat Indonesia, kami boleh bersama-sama disiplin dan mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami yang juga masih dalam pergumulan proses perizinan dan pembangunan. Tuhan berkati agar semuanya diberikan kelancaran seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh serahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, dalam tangan kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus beriman di dalam Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Ampunilah ya Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, kalau kami seringkali masih mengecewakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mau serahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan